Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Nur Irwansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita limpahan nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini yang insya Allah tanpa ada halangan apapun. Keduanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Annisa Wulan Agustin yang akan membawakan materi tentang Kapita Selekta Membaca. Baik, sebelumnya saya akan membacakan susunan materi terlebih dahulu untuk materi yang saya akan bawakan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu menemukan ide pokok, yang kedua cara membaca ide pokok, yang ketiga mengetahui ide pokok paragraf, yang keempat cara mengenali kalimat kunci, yang kelima mengenali detail penting, yang keenam membaca kritis, yang ketujuh mengingat lebih lama, yang kedelapan mengerti bukan menghafal, yang kesembilan langkah-langkah untuk mengingat, yang kesepuluh membuat catatan, yang kesebelas pokok-pokok yang dicatat, yang kedua belas jenis catatan, yang ketiga belas mencatat dari banyak sumber, dan yang keempat belas mencatat harus akurat. Baik, saya akan menjelaskan apa itu Kapita Selekta Membaca. Kapita Selekta Membaca merupakan kumpulan dari berbagai keterampilan atau materi yang berkaitan dengan keterampilan membaca. Nah, apa saja sih keterampilan membaca itu? Yang pertama adalah menemukan ide pokok. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu menemukan ide pokok. Untuk menemukan ide pokok dalam buku, hendaknya teman-teman bisa mencari pada setiap buku yang meliputi yang pertama, ide pokok buku secara keseluruhan. Untuk menemukan ide pokok buku secara keseluruhan, teman-teman bisa mencarinya pada judul buku tersebut. Namun, jika teman-teman merasa kesulitan, bisa mencarinya melalui simpulan dari ide-ide pokok bab tersebut. Selanjutnya, yaitu ide pokok bab. Teman-teman bisa mencarinya melalui judul pokok bab buku tersebut. Namun, jika teman-teman kesulitan, teman-teman bisa mencarinya melalui simpulan dari ide-ide pokok bagian bab atau subbab buku tersebut. Selanjutnya, yaitu ada ide pokok bagian bab atau subbab buku. Teman-teman bisa mencarinya melalui judul pada bagian bab atau subbab buku tersebut. Namun, jika teman-teman merasa kesulitan, bisa mencarinya melalui simpulan dari ide pokok paragraf. Yang terakhir adalah mencari ide pokok melalui ide pokok paragraf. Teman-teman bisa mencarinya melalui kalimat topik pada paragraf tersebut. Kalimat topik pada paragraf itu berada atau terdapat pada awal paragraf, yaitu paragraf deduktif, akhir paragraf yaitu paragraf induktif, dan awal dan akhir paragraf yaitu paragraf campuran. Jika teman-teman merasa kesulitan untuk mencari ide pokok pada paragraf tersebut, maka setiap kalimat dalam paragraf tersebut teman-teman harus baca dan kemudian disimpulkan menjadi ide pokok. Oleh sebab itu, untuk menemukan ide pokoknya, kita sendiri yang harus menyimpulkan dan dari keseluruhan paragraf tersebut. Baik, memasuki materi selanjutnya yaitu cara membaca ide pokok. Untuk mendapatkan ide pokok dengan cepat, kita harus berpikir bersama dengan penulis. Oleh karena itu, hendaknya teman-teman juga bisa mengikuti struktur dan gaya penulisan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah teman-teman membaca dengan mendesak. Yang kedua, hendaklah teman-teman membaca dengan cepat, dan cepatlah teman-teman mengerti idenya. Yang ketiga, hendaknya teman-teman mengurangi kebiasaan menekuni detail kecil. Yang keempat, teman-teman memang harus membaca dengan cepat, namun tetap ingat terhadap
kefleksibelan hingga cara membacanya ada kalanya diperlambat. Yang kelima adalah rasakan bahwa teman-teman membaca lebih cepat daripada biasanya. Yang keenam, cepatlah teman-teman dapatkan buah pikiran pengarang tetapi jangan tergesa-gesa hingga mengakibatkan ketegangan. Yang ketujuh, teman-teman perlu berkonsentrasi dengan cepat dan tepat. Dari ketujuh cara membaca ide pokok yang saya sebutkan tadi, apabila teman-teman melakukan dengan benar, pasti mampu membaca dan memahami isi bacaan tersebut dengan baik. Baik, untuk materi yang ketiga, yaitu mengetahui ide pokok paragraf. Lazimnya, ide pokok dalam paragraf itu terdapat pada yang pertama awal paragraf, kedua tengah paragraf, yang ketiga akhir paragraf, keempat ada di awal dan di akhir paragraf, dan yang terakhir ada kalanya di seluruh paragraf. Pada dasarnya, untuk mengetahui ide pokok paragraf, sebaiknya teman-teman mencari kalimat topiknya terlebih dahulu. Kalimat topik pada paragraf itu terdapat pada awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf. Namun terkadang penulis mencantumkannya pada tengah-tengah paragraf. Namun apabila sulit ditemukan kalimat topiknya, berarti paragraf tersebut kemungkinan adalah paragraf deskriptif atau paragraf naratif. Jika hal ini terjadi, maka pembaca harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf tersebut dan kemudian menyimpulkannya sebagai ide pokok paragraf. Baik, memasuki slide selanjutnya yaitu cara mengenali kalimat kunci. Kalimat kunci paragraf itu mengandung pernyataan tentang kata benda atau kata ganti orang yang dominan atau yang menjadi topik secara umum garis besar paragraf itu. Untuk mengenali kalimat kunci, teman-teman bisa mengikuti petunjuk yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah teman-teman cari kata benda atau kata ganti yang dominan. Yang kedua, teman-teman bisa mencari pernyataan umum. Dan yang ketiga, jika ide pokoknya sulit ditemukan, teman-teman bisa mencari detailnya atau kalimat jabarannya dengan lebih lambat. Materi selanjutnya yaitu mengenali detail penting. Salah satu cara teman-teman bisa mengenali detail penting yaitu mencari petunjuk yang digunakan oleh penulis untuk membantu teman-teman, baik berupa kata-kata bantu visual maupun kata-kata bantu penuntun. Kata-kata bantu visual contohnya yaitu ditulis kursif atau huruf miring. Terus yang kedua itu ada di garis bawahi, yang ketiga dicetak tebal, yang keempat dibubuhi angka-angka, dan yang kelima ditulis dengan menggunakan huruf-huruf, ada A, B, C, dan lain-lain. Kata-kata kunci penuntun berguna untuk membantu pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Contohnya yang pertama ada ungkapan penekanan yang digunakan penulis untuk menunjukkan hal yang penting. Contohnya ada kata yang terpenting dan terutama. Selanjutnya yaitu ada kata yang mengubah arah yang digunakan penulis untuk mengubah atau memberikan arah balik dari pernyataan sebelumnya. Contoh katanya yaitu tetapi dan bagaimanapun juga. Selanjutnya ada kata ilustrasi yang digunakan penulis sebagai penjelasan idenya dengan memberikan contoh. Contoh katanya yaitu ada misalnya dan contohnya. Yang selanjutnya ada kata tambahan yang biasanya dipakai penulis untuk menunjukkan hal yang sama atau meneruskan arah yang sama. Contoh katanya ada lainnya, juga, dan akhirnya. Yang terakhir adalah kata simpulan yang digunakan penulis untuk mengantar simpulan dari suatu pernyataan dalam suatu paragraf. Contoh katanya ada oleh karena itu dan akhirnya. Baik, memasuki materi selanjutnya yaitu membaca kritis. Membaca secara kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulis dan menilainya. Dalam membaca, kita juga harus mengikuti jalan pikiran penulis dengan yang pertama ada cepat, akurat, dan kritis. Menurut Sudarso 2005, akurat adalah hubungan dengan relevansi atau membedakan dengan yang tidak relevan dan tidak benar. Kritis adalah menerima pikiran penulis yang ditulis dengan dasar yang baik, logis, benar, dan menurut realitas.
Menurut Sudarso, tahun 2005 mengemukakan bahwa proses membaca kritis itu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengerti isi bacaan. Yang kedua, menguji sumber penulis. Yang ketiga, ada interaksi dari penulis dan pembaca. Dan yang terakhir adalah menerima atau menolak. Memasuki materi yang terakhir pada slide ini yaitu mengingat lebih lama. Proses mengingat dan belajar terdiri dari melihat dan mendengar. Sebagai seorang pembaca, tentu saja kita ingin apa yang kita baca itu dapat kita ingat selamanya dan tersimpan dalam memori kita dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, di dalam membaca yang kita lakukan bukanlah menghafal, tetapi memahami. Dalam memahami isi bacaan, teman-teman, kita bisa atau mampu mengingatnya dalam waktu yang lebih lama. Baik, memasuki slide selanjutnya, yaitu ada mengerti bukan menghafal. Pada poin yang pertama, jika membaca, usahakan memahami artinya. Yang dimaksud adalah daya ingatan kita umumnya hanya mampu mengingat 50% saja dari apa yang kita baca 1 jam berselang, dan dalam 2 hari berikutnya hanya tersisa tinggal 30% saja. Dalam hal ini, kita akan mudah mengingat sesuatu yang kita mengerti dengan baik. Oleh karena itu, jika kita membaca, usahakan kita memahami artinya. Pada poin yang kedua, yaitu ada untuk mengerti apa yang kita baca tergantung pada mengapa dan bagaimana kita membaca. Maksudnya adalah, jika karena kita mau, karena kita suka, artinya kita siap dan tahu bagaimana cara membaca dan belajar, dan maka apa yang kita baca itu akan mudah kita ingat. Dan pada poin yang ketiga, yaitu seorang pembaca dituntut untuk memahami isi bacaan tersebut baik secara tersurat maupun tersirat. Dalam hal ini, teman-teman diminta untuk memahami isi bacaan, bukan menghafal tulisan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Baik, memasuki materi selanjutnya, yaitu ada langkah-langkah untuk mengingat. Yang pertama, hadapi bahan dengan tujuan. Yang kedua, survei apa yang perlu diingat, yaitu yang berharga untuk diingat. Yang ketiga, cari fakta dan dapatkan dalam hubungannya dengan konteks. Fakta itu hadir dalam pengertian keseluruhan, membentuk pengertian yang bulat. Yang keempat, kaitkanlah dengan bangunlah apa yang teman-teman baca itu dengan apa yang telah teman-teman ketahui. Yang kelima, jika membaca, perhatikan apa-apa yang penting untuk teman-teman. Sehubungan dengan minat teman-teman, berkaitan dengan pengalaman teman-teman, berkaitan dengan masalah yang teman-teman hadapi, dan berhubungan dengan nilai-nilai yang teman-teman anut. Yang keenam, lihatlah setiap teman-teman membaca apa yang perlu diingat untuk diri teman-teman sendiri, keluarga teman-teman, dan untuk memperkaya nilai-nilai yang teman-teman miliki. Yang ketujuh, apabila pada waktu membaca teman-teman menemukan hal yang berharga untuk diingat, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri teman-teman kenapa demikian. Yang kedelapan, perhatikan bagaimana fakta itu disajikan. Yang kesembilan, bertanyalah kepada diri Anda sendiri. Oke, memasuki slide selanjutnya, yaitu ada yang berkaitan dengan catatan. Yang pertama adalah membuat catatan. Membuat catatan hasil membaca itu penting karena alasan membuat catatan yang pertama adalah karena informasi dan ide yang dikandung dalam bacaan itu kita perlukan. Yang kedua itu karena kita tidak dapat mencoret-coret buku, baik itu buku pinjaman atau buku yang kita dapatkan dari perpustakaan. Yang ketiga itu adalah untuk memudahkan mencari kembali bila kita memerlukan pokok yang kita perlukan itu. Dan ada kegunaannya, teman-teman. Kenapa membuat catatan itu penting adalah ada kegunaannya. Yang pertama itu untuk membantu melihat struktur apa yang kita baca. Yang kedua itu untuk mengambil pokok yang menarik, berguna, yang sesuatu yang diperlukan. Yang ketiga untuk mengingat-ingat yang perlu diingat, untuk mengacu kembali beberapa waktu kemudian, dan yang terakhir untuk membantu konsentrasi kita. Oleh sebab itu, catatan berupa rangkuman isi bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri akan lebih mudah kita pahami. Yang slide selanjutnya yaitu, poin selanjutnya yaitu ada pokok-pokok yang dicatat. Dalam membuat catatan kita harus mencatat
apa? Nah, yang pertama itu ada elemen-elemen kunci yang termasuk ide sentral, soal-soal besar, atau informasi penting. Yang kedua ada tujuan dan asumsi penulis. Yang ketiga detail atau fakta yang kita perlukan, misalnya statistik dan lain-lain. Yang keempat itu pokok-pokok yang menarik atau yang perlu kita ikuti, seperti gagasan baru, ide yang memberikan kemungkinan, komentar yang menantang, dan lain-lain. Dengan mencatat pokok-pokok yang menarik untuk kita catat, kita dapat memahami isi bacaan tersebut dengan mudah. Karena pokok yang dicatat tadi dapat kita kembangkan dengan skemata kita, sehingga pemahaman kita terhadap teks bacaan tersebut akan semakin baik. Selanjutnya yaitu ada jenis catatan. Menurut Sudarso tahun 2005, yaitu yang pertama ada koleksi fakta dan detail yang spesifik. Yang perlu teman-teman perhatikan pada jenis catatan ini adalah jangan terlalu berlebihan, teman-teman, dan jangan juga terlalu sedikit, karena kalau terlalu berlebihan itu mengaburkan pengertian yang kita perlukan. Kalau terlalu sedikit itu membuat catatan sehingga dapat mengurangi pengertian yang ada. Yang kedua itu adalah kutipan. Kutipan itu dapat berupa frasa, kata-kata kunci, kalimat, dan paragraf. Apabila kita mengutip hal-hal di atas secara langsung dari teks yang kita baca, maka jangan lupa menulisnya dengan tanda kutip. Yang ketiga itu adalah ringkasan. Ringkasan yang paling baik dilakukan setelah kita membaca dengan mengerti bagian yang tertentu yang hendak kita ringkas. Dan kita membuat ringkasan itu ada ketentuannya. Kita bisa berpedoman dengan ketentuan yang berikut, yaitu yang pertama ada contoh-contoh yang tidak perlu disertakan, yang kedua buang hal-hal yang tidak relevan, yang ketiga buang komentar-komentar tambahan, yang keempat tetaplah pada topik teman-teman, dan yang terakhir adalah ambil ide kuncinya saja. Pada slide selanjutnya yaitu adalah mencatat dengan banyak sumber. Bacalah berbagai sumber bacaan dan catatlah berbagai pendapat pakar. Maksudnya adalah kalau kita mencatat melalui banyak sumber, kita nanti juga akan mendapatkan keuntungan, teman-teman. Yang pertama, jika hanya dari satu sumber, teman-teman akan jatuh dalam plagiat. Sekalipun teman-teman menggunakan kata-kata sendiri, tetapi hal itu merupakan gagasan dari orang lain. Dan yang kedua, dengan banyak sumber, ide teman-teman akan dipercaya. Dan yang ketiga, teman-teman kehilangan informasi penting jika dari satu sumber saja. Dan yang keempat itu adalah dengan hanya satu sumber, teman-teman tidak berkesempatan membandingkan ide teman-teman dengan ide orang lain, dan teman-teman tidak dapat mengambil kesimpulan yang baik. Itu adalah menurut Sudarso tahun 2005. Oleh karena itu, bacalah sumbernya, tidak hanya satu sumber, tapi dari berbagai sumber, agar nantinya bisa memudahkan teman-teman untuk membandingkan pendapat yang satu dengan yang lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu materi terakhir yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu mencatat harus akurat. Catatlah hal-hal yang kita anggap penting dan yang kita butuhkan saja. Nah, di saat kita mencatat dengan hasil yang kita baca itu adalah catatan yang kita buat itu harus akurat, dalam artian yang pertama, ringkasan harus merupakan refleksi dari teks. Yang kedua, kutipan harus teman-teman kutip secara tepat dan jangan lupa menulisnya dengan tanda kutip. Yang ketiga, harus jelas yang mana kutipan, yang mana bukan. Dan yang keempat, jangan lupa menuliskan sumbernya. Ada nama pengarang, tahun penerbit, judul tulisan, tempat penerbit, dan lain-lain yang seperti dilazimkan karena berguna untuk referensi. Selanjutnya yaitu mencatat harus akurat itu adalah hasil membaca yang sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, catatlah hal-hal yang kita anggap penting dan yang kita butuhkan secara lengkap, termasuk sumbernya harus dicatat. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan juga kepada Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Namun sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan simpulan terlebih dahulu, yaitu Kapita Selekta Membaca merupakan kumpulan dari berbagai keterampilan dan materi yang berkaitan dengan keterampilan membaca, yaitu menemukan ide pokok, cara membaca ide pokok, mengetahui ide pokok paragraf, cara mengenali kalimat kunci, mengenai detail penting, membaca kritis,
Mengingat lebih lama, mengerti bukan menghafal, langkah-langkah untuk mengingat, membuat catatan, pokok-pokok yang dicatat, jenis catatan, mencatat dari banyak sumber dan juga mencatat harus akurat. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.